Artinya Bapak Ibu, kalimat syukur itu, pelajaran syukur itu mudah tapi susah untuk dijago. Kita bawakan ke diri kita Bapak Ibu, keluar kita dari WC, lai tabaco di kita kalimat syukur. Kadang lahi, kadang indah. Itu masih lumayan tuh Bapak Ibu. Yang camihnya indah sama sekali. Kan mantum Bapak Ibu. Kalau keluar WC yang disabui Bapak Ibu, sanang pariklah keluar WC. Wah. Itu kalimat syukur juga, batu aja Bapak Ibu, tapi kalimat syukur yang rancak itu yang mana? Alhamdulillahilladzi azhaba anni adza wa afani. Itu yang paling terbaik Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu kita berdoa kepada Allah istiqomah di dalam menjaga syukur nikmat kepada Allah dengan cara menjaga doa-doa yang sudah biasa. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rasulullah adalah qudwah hasanah bagi kita. Uswatun hasanah bagi kita. Kan ya mantun Pak Ibu. Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Kalau kita ingin dah kek jo Rasulullah Pak Ibu, maka Rasulullah itu jadikan uswatun hasanah bagi kita. Suri tauladan yang baik. Uswatun hasanah itu Bapak Ibu artinya segala sesuatu bisa kita parambiak dari beliau. Cara tutur kata beliau, cara berjalan beliau, cara beliau berteman dengan sahabatnya, bisa kita ambil Bapak Ibu dari Rasulullah tersebut. Setiap kita Bapak Ibu, ketika kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, tujuan kita yang paling utama adalah ingin mendapatkan syafaat daripada beliau. Syafaat ko sama aja pertolongan kan Bapak Ibu. Jadi beliau ko adalah pertolongan kita besok di hari akhirat. Kama kita besok meminta tolong, ndak lain dan ndak bukan kepada Rasulullah. Salah satunya ya Bapak Ibu ya, kepada beliau Rasulullah. Supaya mudah jalan syafaat tadi, tentu kita harus mengikuti syarat yang telah ditentukan. Apa syaratnya Bapak Ibu? Syaratnya adalah atiullaha wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat pula kita kepada Rasul. Bapak Ibu, kita bawakan ke apa duniawi Bapak Ibu. Andaikan Bapak Ibu punya kenalan orang dalam. Orang dalam tu bisa memasukkan sanak famili kerabat kita masuk ke tempat itu. Tanpa syarat kira-kira masuk enggak Pak Ibu? Tanpa syarat masuk, saya bawa cucu gitu tu Pak Ibu. Masuk kerajuan nak ambo cik lah. Kecik orang yang di sini Pak Ibu. Jadi siapa nikodi? Siapkan ikodi itu tuh Pak Ibu. Syarat. Itu syarat tuh Pak Ibu. Ada syarat. Ndak ada Pak Ibu. Kau cucu ambuan nio bakarajo di siko. Jadi mari cepet. Rupanya disuruhnya merasa kacau Pak Ibu. Untuk bersih-bersih kacau saya rupanya kan ndak lama. Ada Bapak Ibu. Yolah ada orang dalam mengakarajo merasa kacau. Tujuan Bapak Ibu nio merasa kacau anak cucunya. Tentu indah. Jadi siapa nikodi? Itu surat lamaran. Ijazah cie abok kamari. Ada syarat kan Bapak Ibu? Untuk urusan orang dalam dunia saya Bapak Ibu memiliki sebuah syarat. Apalagi yang berhubungan dengan ukhrawi ada syarat. Syaratnya tadi Pak Ibu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Apa yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah karajuan.
Apa yang dilarang Allah melalui Rasulullah kita tinggalkan. Insya Allah jalan syafaat mudah kita dapatkan. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, pagi kini Bapak Ibu kita akan membahas firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-164. Allah Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Di dalam ayat Bapak Ibu sering keluar tuh langit dulu baru bumi. Artinya Bapak Ibu, langit kok lebih dulu diciptakan oleh Allah kemudian disusul oleh bumi. Berapa lama Allah menciptakan langit dan bumi tersebut? Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Allah menciptakan langit dan bumi itu Bapak Ibu fi sittati ayyamin. 6 hari. 6 hari Bapak Ibu ya. Hari nanam tu Bapak Ibu. Ahad. Jadi bahasa Minang, Akai. Iya mantul Bapak Ibu kan? Isnin, As-Sinayan, Sulasa, Salasa, Arbi'a, Raba'a, Khamis, kami, pakan kami, Jumat, Jumai, pas 6 Bapak Ibu kan? Hari yang 6. Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin, dalam 6 hari. Akai, Sinayan, Salasa, Raba'a, Kami, Jumai. Pas 6 kan Pak Ibu? Jadi pakan Raba'a itu terambil dari bahasa Arab. Arbi'a, Arba'a, Raba'a. Hebat orang Minang kan Bapak Ibu kan? Ya. Bahasanya kebanyakan dari bahasa Arab sadonya. Nah, kemudian Bapak Ibu, Ba'ade butuh 6 hari lo Allah menciptakan langit dan bumi. Padahal Bapak Ibu, di dalam ayat telah dikatakan, wa iza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah mengkehendaki sesuatu, qada amron, mengkehendaki sesuatu perkara, beliau Pak Ibu, fayakulu, maka cukup bagi beliau untuk mengatakan kun fayakun, jadi maka terjadi. Bisakah Allah menciptakan langit dan bumi itu Bapak Ibu dalam sekejap mata? Bisa. Langit bumi kun fayakun, jadi Bapak Ibu. Ambo ciptakan lo lah Adam ko dalam sekali bentuk sen. Tak perlu ambo suruh malaikat mencari tanah ke bumi do. Kun fayakun, jadi Bapak Ibu. Kenapa? Apa hikmahnya Allah memberikan kepada kita di dalam ayat tersebut penciptaan langit dan bumi itu 6 hari. Apa hikmahnya? Yang pertama Bapak Ibu, penciptaan langit dan bumi 6 hari dalam sebuah proses pekerjaan. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan do kan Bapak Ibu. Mie instan sen Bapak Ibu alah instan. Tibo mie instan dek kita Bapak Ibu kuah de teraga ambo mie galeh instan. Lah bisa dimakan Pak Ibu. Alun le do. Ba masak jua iya senek dulu, basiram lo dulu, batunggu lo 3 minit. Baru bisa dimakan. Keceknya mie instan Pak Ibu.
tapi masih butuh kepada proses. Jadi Allah Ta'ala memberikan hikmah kepada kita Bapak Ibu. Setiap pekerjaan apapun yang kita lalui, lakukan dalam bentuk proses. Hari yang pertama manga, kedua manga, ketiga, keempat, kelima sampai keenam. Selesai Bapak Ibu. Yang payah Bapak Ibu, berproses taruh. Itu yang payah Bapak Ibu. Apa proses taruh itu Bapak Ibu? Contoh, ada seseorang ingin berubah misalnya Bapak Ibu. Ba'a nak di alunjo sembayang lai proses minggu kini ko Bapak Ibu minggu besok tanya lo balik alunjo sembayang lai do. Sadang proses baru lah 2 minggu. Lah 2 minggu proses jo baru. Pas minggu yang ketiga Bapak Ibu. Nak nampak dia gahari kasumbayang tu doa sabar payah memprosesan hati go lah 3 minggu tu bila proses tu selesai tu Pak Ibu tu ndak selesai tu doh. Betul tu Bu, kalau ndak di kerajaan ndak selesai. Jadi segala sesuatu tu Bapak Ibu sumbernya balik kama kasiko kia kemari Bapak Ibu. Ka hati kita namuah ngerajuan atau indah. Hati kita namuah berubah atau indah. Jadi baliknya tu kemari nan kasiko nan di dalam namuah berubah, namuah untuk mengerajuan atau indah. Nyo baliknya kemari. 1000 bana mulai orang mengecek kata lingonyo Pak Ibu atau babi siak. Sampai kawan-kawan ibu minta tolong kan, tolong ambo cie, kan lah pai main yo kemari ko anak ambo ko, agiah nasihat beko di, halah dibisian dek kawan ibu. Kalau hatinya tak buka, kira-kira apa Bapak Ibu? Ditarimonya tuh. Kalau hatinya tak buka, ndak ka ditarimo. Lai ka 1000 kawan bapaknya jo ibunya pai ke rumah mambisian nasihat kata lingonyo Pak Ibu tidak akan diterima. Jadi banyak proses tu Bapak Ibu nak berjalan gara-gara hati yang belum dibuka. Hati yang masih tak tutui juo baru. Nyolai tak buka Bapak Ibu, tapi nak namuah menggerakkan. Nak namuah nyo manarimo. Kalau ditanya Bapak Ibu, ditanya ke Bapak Ibu secara pertanyaan, misalnya apa-apa ibu-ibu nanya, nak kalau sumbayang ko elok atau buruk? Pasti jawabnya elok. Berarti nya tahu Bapak Ibu kan? Maninggan sumbayang ko elok atau buruk? Nya jawab Bapak Ibu buruk. Orang nan capek masuk serugo bisa orang yang mana? Orang nan sembayang. Tahu Bapak Ibu. Berarti tahu je sadonya. Segala sesuatu itu tahunya Bapak Ibu. Namun satu kesalahannya, kesalahannya hatiku alunjo tak buka le do. Alunjo manarimo le. Jadi inti sesuatu proses itu berjalan ketika hatiku lah dibuka. Begitu pula dalam proses kehidupan yang kita jalani kini Bapak Ibu. Apapun bentuk pekerjaan, apapun bentuk ibadah, apapun bentuk muamalah sesama kita, kalau hati kita lah dibuka Bapak Ibu, insya Allah segala sesuatunya akan berjalan lancar sadonya. Bapak Ibu, adik masih ada pemutus silaturahmi di antara kita. Kalau yang di hatiku ndak memikian, kira-kira putih ndak Pak Ibu? Ndak kah putih doh. Yang membuat putih itu di mana? Kan dan di hati. Sakit hati ambo. Saumuai duit. Otakana juga. Saumuai duit. Indak kambo maafan doh. Itu lebih parah lah itu Bapak Ibu. Ya lah sakit sangat. Betulnya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu,
perlu kita Bapak Ibu mengelola hati kita supaya kita nak mengikuti apa yang ada di dalam hati ko. Nyo kalau terikuti apa yang dalam hati ko Bapak Ibu, camehnya beko, kita lebih banyak jatuh kepada pemutus silaturahmi, pemutus silaturahim. Padahal Rasulullah bajaleh-jaleh mengatakan Bapak Ibu, la yadkhulul jannah qati'un. Indak ka masuk sarugo doh orang nan mamutui. Mamutui ha makasihnya mamutui silaturahim. Silaturahmi, hubungan sesama kita. Jadi balik kita ke proses awal Pak Ibu. Dalam penciptaan langit dan bumi, hikmah yang pertama adalah segala sesuatu ada proses, tidak ada yang instan. Ikuti semua proses dengan usaha yang bersungguh-sungguh supaya kita menikmati hasilnya Bapak Ibu. Kan orang kebanyakan mencari Bapak Ibu, kalau orang-orang Bapak Ibu, dia lah sanang banai dia apa kini yo. Ndak tahunya proses model ada kan Bapak Ibu. Yang tahunya apa Ibu? Lah sanang na tiap pak gini pulang joto rancak rumah mewah anak kini kayu-kayu gadang lo mau dibola siapa jo ibu kini lai nan cie di Jawa nan cie di Aceh nan cie di Sinan mau dibola si bapak ibu lah suah wana padahal prosesnya bapak ibu panjang untuk mendapian itu orang nak tahu itu bapak ibu tahu orang model itu bapak ibu. Nak kado orang bertanya do Pak Ibu, bah prosesnya dulu tuh. Nak do. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, apa hikmahnya? Allah menciptakan langit dan bumi tersebut di dalam waktu 6 hari, bukan dengan cara kun fayakun. Jadi maka terjadi dalam sekejap mata. Yang kedua adalah mengajarkan kepada kita dalam bakarajo batanang-tanang, basi tanang, bau tanang. Kalau ndak batanang-tanang Bapak Ibu, hilang biko sadonya Bapak Ibu, konsentrasi itu hilang. Sabana hilang biko Bapak Ibu, yang terjadi? Nyolai dia doanya Bapak Ibu. Misal Bapak Ibu model anak-anak kita Bapak Ibu, flash disk, dek lah panikan Bapak Ibu, flash disk di hadapan matanya hilang. Padahal di hadapan mata Bapak Ibu. Kalau nak di sampingnya malah flash disk jago kuah. Padahal yang lebih parah Bapak Ibu di tangannya Bapak Ibu. Lah panik cari flash disk, flash disk kuah. Karena karajo indak batanang-tanang. Sehinggonya hilang flash disk di tangan surang. Kok lebih parah Bapak Ibu. Jadi hati-hati gitu Bapak Ibu. Dalam berusaha, bekerja, berbuat, batanang-tanang. Supaya tidak hilang sesuatu yang ada di adoan. Kan terkadang kita sering mantun kan Bapak Ibu. Sering panikan. Sehinggonya ketika panikan tuh hilang sesadonya. Iya mantun Bu. Kalau sedang sembahyang jangan Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan Pak Ibu. Allah mengajarkan kepada kita untuk batanang-tanang. Baitu pula dalam ibadah. Batanang-tanang lo kita Pak Ibu. Contoh. Pra ibadah dulu ya Pak Ibu ya, salat. Salat, pra ibadah. Datanglah kita dari pintu rumah, pai kamu saji, ba'a keadaan painya Pak Ibu, batanang-tanang. Dikatakan oleh Rasulullah, idza ataitumus shalah fa'alaikum as-sakinah. Keluar dari pintu rumah, pai kamu saji, datanglah dengan keadaan sakinah. Anan sakinah tu Pak Ibu? Tanang. Ada bahasa orang di sini Pak Ibu, sikin ciknya Pak Ibu. Sikin tu apa Pak Ibu? Sakin, sikin.
pisau. Pisau kau bisa ambil tanang Pak Ibu. Dibawa kemari ya. Tanang selamanya Pak Ibu. Alun itu tahu Ibu ya. Oh mantan. Bawa selah kayam Bapak Ibu. Jadi sikin tuh Pak Ibu, kalau dibawaan kayam Bapak Ibu, dibawa kemari langsung tanang. Itu alat penenang tuh Bapak Ibu, tapi tidak usah kita pakai. Untuk kita tidak usah. Untuk ayam, jawi, sapi, kambing tidak ada. Sakinah Bapak Ibu. Kata-kata yang senada dengan sakinah itu Bapak Ibu, miskin. Orang miskin kok Bapak Ibu lebih cenderung kepada tanang. Hidupnya batanang Bapak Ibu. Sebab tak buka pintu Bapak Ibu, nak ada nangka diambil dah. Pikirannya nak ada Bapak Ibu, tak buka pintu, nak tak kunci pintu semalam Bapak Ibu. Nak ada tak pikiran lain dah, hati tanang. Coba kalau orang kayu Bapak Ibu. Sebelum lalu bapa risoi kunci sadonyo cik-cik kan Bapak Ibu. Jadi dengan harta yang berlebih itu Bapak Ibu membuat kita hidupnya kurang tenang. Jadi lasuh orang miskin Bapak Ibu. Miskin artinya orang yang hidup dalam ketenangan. Kan mantul Bapak Ibu. Kemudian kalau keadaan batanang-tanang kamu saji itu Bapak Ibu, pra ibadah dari pintu rumah kamu saji, datanglah kita dalam keadaan batanang-tanang. Kemudian wakor, keadaan yang berwibawa, orang yang berwibawa itu Pak Ibu. Tentu jalannya dalam keadaan wibawa. Wala tusri'u, dan tidak ada tergesa-gesa. Indak kancang dan indak lo lembek bana. Modelah kita jalanan biasa, model itulah keadaan jalan kita paika musaji. Suatu ketika Bapak Ibu, ketika Rasulullah sedang solat bersama sahabatnya Bapak Ibu, terdengar oleh Rasulullah dan sahabatnya suara kaki sahabatnya sedang balari-lari Bapak Ibu. Tadanga suaranya Bapak Ibu. Kalau yang pakai mukena tu Bapak Ibu tu bunyi-bunyi tu. Nan mukena Bapak Ibu kan. Kalau yang pakai sarawa Bapak Ibu, batamu kaki sarawa dan disiko sama yang disiko Bapak Ibu tu bunyi-bunyi. Kemudian tapak kaki dari pintu yang di sini sampai masuk ke dalam tu Bapak Ibu tadanga bunyinya. Kata Rasulullah, wahai sahabat ambo, anan terjadi. Kata sahabat Rasulullah tu Bapak Ibu, ambo bakaja-kaja dalam surat kamu saji supaya bisa solat bersama engkau. Kata Rasulullah, la taf'alu. Jangan di kerajaan jo mantun lain nak. Allah tu. Datanglah ke masjid dalam keadaan sakinah wal waqar wala tusri'u. Dalam keadaan tenang, penuh wibawa dan tidak boleh tergesa-gesa. Nanti Bapak Ibu ada lo godaannya tu. Apabila godaan datang Bapak Ibu, godaan akan datang ketika iqamah sedang dikumandangkan. Kau godaan Pak Ibu. La bunyi iqamah di muazin Pak Ibu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Lah terhanga itu sen Pak Ibu di muka pintu rumah. Ba kira-kira langkah kaki kita Pak Ibu. Lah mulai bakaja. Kata Rasulullah Pak Ibu, la taf'alu. Jangan di kerajaan mantun. Datang menuju solat itu dalam keadaan batanang-tanang. Supaya nak bakaja-kaja Bapak Ibu, datanglah lebih awal. Datanglah di awal waktunya. Ya mantun Pak Ibu? Iya. Kemudian kita lanjutkan Pak Ibu. Itu pra solat. Pra ibadah. Di dalam ibadah, ketika kita telah mengucapkan kalimat takbiratul ihram, di dalam takbiratul ihram itu ada niat Bapak Ibu, lillahi ta'ala, lakukanlah dalam keadaan batanang-tanang. Jangan tergesa-gesa Bapak Ibu. Kenapa demikian? Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi Bapak Ibu, qala Allah Ta'ala, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfaini.
Disiko balaku lagu yang disering didengar anak muda-muda Pak Ibu. Sikok bagi duo. Pernah Ibu dengar Bu? Tahu Ibu kan? Ternyata Ibu berjiwa muda juga. Kalau yang di lagu tu Pak Ibu, sikok bagi duonya kalau disambung artinya agak positif ya Pak Ibu ya. Lebih cenderung kepada negatif. Kalau yang di sikok Pak Ibu, sikok bagi duo yang kini ko, yang kita bahas Bapak Ibu, aku nak rancak ko. Apa kata Allah Ta'ala? Aku membagi solat di antaraku dan di antara hambaku dua, nisfaini, setengah-setengah. Yuwana sikok bagi dua kita uja Allah dalam solat Bapak Ibu. Jadi sikok bagi dua dan sabananya tu Bapak Ibu, solat kita bagi uja Allah bagi dua. Ba'a kita memperancak solat kita. Ndak bagi yang itu doh Bapak Ibu. Ndak bagi makanan yang itu doh. Tapi membagi ibadah solat kita jo Allah dalam keadaan terbaik. Setengah untuk hamba, setengah dari hamba, setengah pula dari Allah. Jadi kalau ada bagian setengah-setengah tu Bapak Ibu akan memberikan kepada kita Bapak Ibu ibadah tersebut yang terbaik. Kalau kita hendak sampai setengah penuh ada Bapak Ibu, kira-kira Allah ba'a kepada kita. Kita dalam solat tu Bapak Ibu hendak sampai setengah tu penuh ada. Kira-kira Allah lagi kembali setengah penuh. Tentu indah loh doh. Jadi berusahalah kita untuk menyempurnakan solat yang dibagi dua tu Bapak Ibu, setengah untuk hamba, setengah untuk kita dalam keadaan yang penuh. Setengah yang dari hamba tu kita penuhi, setengah daripada Allah tu kita penuhi. Biarnya sempurna jadi cie. Dan keinginan kita Bapak Ibu, jangan tergesa-gesa di dalam melakukan ibadah. Sebagai contoh Bapak Ibu, kita baca Al-Fatihah, bacalah dengan keadaan tumak ninah. Batanang-tanang. Kalau kapai musaji namanya sakinah. Kalau dalam solat namanya tumak ninah. Kita baca di situ Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sambung lo Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Berikan hak jawab di situ Bapak Ibu. Batanang-tanang kita per ayatnya. Sehinggonya Bapak Ibu, kita merasakan solat itu menghadirkan Allah di hadapan kita. Di saat kita membaca Al-Fatihah itu Bapak Ibu, seolah-olah kita menghadirkan Allah itu ada di hadapan kita. Dan setiap bacaan yang kita baca tersebut, Allah menjawab apa yang kita baca tadi. Alhamdulillah dijawab di Allah. Ar-Rahmanir Rahim dijawab lo di Allah. Maliki Yaumiddin dijawab lo di Allah. Artinya kita menghadirkan Allah di dalam solat kita. Kalau tidak hadir Allah bah kira-kira Pak Ibu, camihnya beko, kita solatnya tak kaja-kaja. Apa lagi Pak Ibu? Kalau tidak hadir Allah sama sekali, datang syaitan. Syaitan ko paling suka menggaduh orang dalam solat Pak Ibu. Tak dalam solat saja, manga-manga Bapak Ibu. Dalam solat tu lebih suka lo Pak Ibu. Manga setan dalam solat Bapak Ibu datang kepada seorang hamba, udzakiru kadza, udzakiru kadza, udzakiru kadza. Manga tu ingat ko udzakiru kadza, ingat ko, ingat ko. Contoh, misal kau kan apa-apa tadi pulang dari solat subuh lupa meletakkan kunci onda di ma. Tu kapai solat zuhur malah kunci onda ambo kau. Lah panik mencari nak dapat tu Pak Ibu. Dek lah orang laka zuhur biarlah jalan kaki lu. Tiba di masjid Pak Ibu takbiratul ihram. Takana. Datang syaitan membisian Pak Ibu.
Siko kunci engkau Tadi ketika wak panik mencari kunci, setan nak mau nolong dah. Nak mau setan menolong wak dah Bapak Ibu. Kia mantul Bapak Ibu. Sakatiko kita lah panik untuk mencari kunci, dompet hilang, piti hilang, tadi mah terletak, nak muahnya menolong wak dah. Katiko sedang sembayang dengan sukarelanya menolong. Kau nampak yang payahnya Bapak Ibu. Siko kunci tadi siko piti siko dompet sukarela bananya menolong. Tu kita itu Bapak Ibu. Kalau lah diingat setan tu. Ilanganan itu. Ndak dipaturuian yang itu Bapak Ibu. Kalau dipaturuian Bapak Ibu, beko serang sembayang Bapak Ibu. Ndak Al-Fatihah baca oleh doh. Oh yo kunci ambo di situ yo. De, banyak pak ambo cari sebelah sinan tadi itu Nah, tu pengen capek selesai sembahyang Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, tabang sekali. Yo kunci itu di sinan Ada uih Bapak Ibu. Iyo indak. Kan mantul Pak Ibu. Jadi hati-hati gitu Pak Ibu. Syaitan ko memang paling suka menggaduh kita. Suka lo menolong kita Pak Ibu. Menolong ketika kita sedang ibadah. Tapi sedang susah-susahnya, nak muahnya dah. Ketika kita sedang khusyuk ibadah, nak muah bananya menolong. Ya mantunya Pak. Ya. Hati-hati kita Bapak Ibu. Karena hal itu bisa membuat khusyuk ibadah kita itu hilang. Jadi balik kepada ayat yang akan kita baca. Yang camihnya Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu, mahasiswa misalnya kan, atau siswa, akan menulis skripsi, ada orang takana cik Allah. Ada takana cik Allah Bapak Ibu. Nak dituli Tiba sembayang Bapak Ibu, takana sadua. Kuancak tulis kuah. Dalam solat, lah pikirannya tu Bapak Ibu, tulisan skripsi sadua. Al-Fatihah yang harus dibaca Bapak Ibu, nak takana li dah. Anak takana skripsi. Santalai, sacahlai. Syaitan ko paling suka nolong awak ketika awak sedang niu khusuk. Suka nolong tu. Tapi dalam susah-susahnya sedang berfikir, sedang panik Pak Ibu, nak muahnya nolong dah. Tu karajo daripada si syaitan. Udzakiru kadza, udzakiru kadza. Ingat iko. Sehinggonya rusak ibadah solat kita. Cara mailangannya, kembalikan kepada bacaan ayat yang kita baca. Tiba balik Pak Ibu, nak ba'a dah. Kan jatuh kita balik tu Pak Ibu. Balik lo katih liat. Jatuh lo balik lo katih liat Pak Ibu. Yang jaleh jan kita tak jatuh. Di dalam kubangan Pak Ibu. Sampai syaitan itu mengalah Bapak Ibu. Yang paling camihnya Bapak Ibu nak itu doh. Ketika kita memperturutkan itu, Bapak Ibu lain menunjuk kau untuk tasyahud. Orang baca at-tahiyatul, wa baca alhamdulillahirabbil alamin. Kan parah Bapak Ibu. Salah baca, salah tampik Bapak Ibu. Dia tadi itu Bapak Ibu, di siko ko Pak Ibu bapaturuian nan hawa-hawa daripada syaitan tadi. Tu makanya capek dibalian-balik ke bacaan yang kita baca. Biasa jatuh tu nya Pak Ibu. Ya mantul Pak Ibu. Nan jatuh tu biasa. Kecik ibu dulu, kecik apa dulu tanda ka gadang. Kinilah gadang jatuh aja baru Pak Ibu. Tu tanda ali tu Pak Ibu. Oh tanda kagak. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Jadi hikmah yang kedua, dalam penciptaan langit dan bumi 6 hari tersebut memberikan kepada kita untuk batanang-tanang dalam bakaraju. Tidak tergesa-gesa dalam bekerja. Karena tergesa-gesa itu Bapak Ibu, al-ajlah minasyaitan. Tergesa-gesa ko datangnya daripada syaitan. Melangkahkan kaki dari pintu rumah kamu saji Bapak Ibu, langkah nan pertama menghapus dosa. Langkah yang selanjutnya meninggikan derajat.
Cie mapui dosa dan cie meninggikan derajat. Dua malaikat bakarajo Pak Ibu. Dalam cie karajo Pak Ibu, cie melangkah kaki kamu saji, dua malaikat langsung bakarajo. Malaikat nan sebelah kanan Pak Ibu manulih. Cie 2 3 4 meninggikan derajat. Malaikat nan sebelah kiri malipih dari Bapak Ibu. Kan lasuah tu. Cie karajo dua malaikat langsung batugeh Bapak Ibu. Pabilo le Bapak Ibu kita magi tugeh ke malaikat. Nan camehnya Bapak Ibu. Kita jarang melangkahkan kaki kamu saji gua. Kecik malaikat nan sebelah siko gua Bapak Ibu. Bila lambo bakarajo manuli catatan langkah kaki orang ko kamu saji wah. Kan ibu gitu Bapak Ibu. Ndak do bakarajo do. Atau santai-santai sih bikokan Bapak Ibu tak lama lo do. Yang lain kan dicatat jo Bapak Ibu. Yang kamu sajinya gini kok. Kita bahas yang saji Bapak Ibu ya. Ndak do ambo karajo do kecik malaikat kan. Batun satiu ambo di sinan jarang pai kamu saji. Kok baca rito nimbrung lo malaikat kok Bapak Ibu ambo tadi jo hamba ambo yang koko ko acok na pai kamu saji wah. Banyak langkah sajinya. Kalau pai beda jalannya pulang beda lo. Satiuk Sinayan pai lo kajian Albayan Kaparabe jauh lo do. Ada yang dari Kubang Putih ya. Iya Bapak Ibu kan. Sampai kemari. Nan kecik malaikat nan cik lai ambo nak do mencatat-catat do. Masalah no suku duduk di rumah sen. Nak do pai kamu saji kamu solat do. Kan taibo lo hati malaikat Pak Ibu. Sekali-sekali kita buat lo lah hati malaikat ko sanang ya Pak Ibu ya. Sanang dengan mencatat amalan kita. Jadi Bapak Ibu jemaah berbahagia, setiap catatan amal kebaikan tadi itu Bapak Ibu dicatat oleh malaikat dan jangan kita hapus catatan tersebut dengan datang ke rumah Allah dalam keadaan tergesa-gesa. Karena tergesa-gesa itu datangnya daripada syaitan. Al-ajlah minasyaitan. Jadi bakaja-kaja ketika iqamah dari pintu rumah kamu saji Bapak Ibu, itu bukanlah sebuah kebaikan. Yang kebaikan adalah tetap melangkah seperti jalan yang biasa. Tapi kalaulah tergesa-gesa Bapak Ibu, camehnya beko tapuih kebaikan kita. Langkah kebaikan. Karena kita melangkah dalam keadaan tergesa-gesa. Tergesa-gesa datangnya bukan dari Allah tapi daripada syaitan. Baitu pula di dalam solat kita Bapak Ibu, lakukan dalam keadaan batanang-tanang tumakninah supaya selamat solat kita dari awal sampai akhir. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kosong saya baru Bapak Ibu. Ndak doa doh. Kosong. Langit bumi kosong Bapak Ibu. Ditambahlah oleh Allah. Waqtilafil laili wan nahar. Awalnya galok sen Bapak Ibu. Kalau galok kali lama Bapak Ibu. Nan lama tu dek tahado tarang kan Bapak Ibu. Tapi kalau tarang sen tarih lama Bapak Ibu. Ndak lo doh. Batunggu lo waktu malam. Karena waktu malam kok jadwal istirahat. Biar biswa lama bakarajo. Wahtilafil laili wan nahar. Allah ciptakanlah malam dan siang. Dipergantikan oleh Allah. Kemudian di antara fenomena malam dan siang itu Bapak Ibu, terjadilah di situ segala sesuatu. Yang terjadi Bapak Ibu segala sesuatu. Misal di langit dan bumi. Ketika siang kok bisa kita mencari awan hitam kan Pak Ibu? Bisa kita cari awan hitam. Mencari awan bisa kan Pak Ibu ya? Mencari angin? Oh enggak bisa doh. Pita danga lai. Bapak Ibu jemaah berbahagia. Mulailah kita Bapak Ibu ketika melihat fenomena alam yang terjadi itu, sekali-sekali kita muhasabah. Sebagai contoh Bapak Ibu, ada Gunung Merapi, Gunung Singgalang. Merapi dan Singgalang kok orang kan rajin mendaki kan Pak Ibu. Siapa Nabi yang mendaki gunung Pak Ibu? Nabi Musa alaihi salam. Wattini
wa zaitun, wa tu risinin, dan bukit Tursina, demi bukit Tursina. Kan mantun Bapak Ibu. Ketika beliau mendaki bukit Tursina itu sampai di atas manga beliau bersujud kepada Allah. Kan mantun Bapak Ibu. Itu yang akan kita tiru. Seorang Nabi Musa yang mendaki gunung Tursina, bukit Tursina, sampai di atas Bapak Ibu mengingat Allah, dan sampai sebaliknya. Mana sebaliknya Bapak Ibu? Bukan ingat kepada Allah, malah maksiat yang dilakukan di atas. Itu kan parah Bapak Ibu. Boleh apa mendaki Ustaz? Boleh. Tirulah Nabi Musa. Ba'a Nabi Musa mendaki ke gunung tersebut. Beliau mengingat Allah. Di masa saja Bapak Ibu mengingat Allah. Artinya mulailah kita bertafakkur dan bermuhasabah dengan segala sesuatu ciptaan Allah. Manirulah kita Bapak Ibu kepada nabi-nabi yang ada. Contoh nabi yang lain Bapak Ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu Bapak Ibu, Nabi Yuna Muhammad, ketika mencari awan hitam, tambah lojo angin Bapak Ibu. Kalau petani itu Bapak Ibu, lah lama ndak hujan, senang hatinya tu Bapak Ibu. Lah lama ndak hujan kuah, caliak, weh alhamdulillah hujan, weh santalai. Siai apa nan kambo tanam, subur tanah kuah. Lah lama ndak hujan. Kan mantum Bapak Ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu, apa yang terjadi kepada beliau? Beliau mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ambo cali awan hitam tua, tambah lo angin, ambo cameh. Galau ambo, cameh ambo. Ana beliau camehan Bapak Ibu. Cameh kalau seandainya di dalam awan hitam tadi ada angin yang berhembus tadi, diturunkan azab kepadaku dan tidak ada jaminan Allah kepadaku untuk sebuah keselamatan. Seperti azab yang diturunkan Allah kepada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud. Itu pakai awan hitam kan Bapak Ibu, tiba hujan, topan badai kepada kaum Nabi Nuh. Kemudian angin yang berhembus dingin Bapak Ibu, berhembuslah kepada kaum Nabi Hud, jatuh bergelimpanganlah mereka, bagaikan batang kurma atau batang kayu yang Allah lapuk Bapak Ibu di akarnya, diambil di angin, langsung jatuh hasil model itu bergelimpangan Bapak Ibu. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika Rasulullah Bapak Ibu melihat fenomena alam itu terjadi di sekitar beliau, beliau membawakan kepada diri beliau sebuah muhasabah. Bermuhasabahlah beliau dengan segala sesuatu yang ada, termasuk kepada alam semesta. Jadi yang hujan-hujan datang Bapak Ibu kan tak tahu kita doh. Iko hujan rahmat kau atau hujan azab. Namun kita selalu berdoa kepada Allah Bapak Ibu. Yang diturunkan itu adalah rahmat, bukan azab. Suatu ketika Bapak Ibu akan terjadi hujan tersebut azab bagi orang lain. Terjadi banjir, longsor segala macam Bapak Ibu, azab bagi mereka. Sedangkan bagi kita adalah rahmat. Kemudian dalam bermuhasabah Bapak Ibu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mulailah kita muhasabah diri, menghisap diri, menghitung-hitung diri Bapak Ibu sebelum datang waktu perhitungan. Maituang diri ya Bapak Ibu ya. Hasibu anfusakum, bukan anfusa ghairikum ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, kita mulai tunjuk kita arahan kepada kita Bapak Ibu. Tunjuk tu kita arahan kepada diri kita. Ambo tadi talai pai salat. Laikah Allah menerima ibadah ambo yo? Bon tunjuk kemari Pak Ibu.
ambo tadi basobok jo kawan, dek tergesa-gesa, lah badoan muko, lupa menyapo kawan. Laikah Allah ridho kepada ambo yo? Dalam keadaan tersasak-sasak Bapak Ibu, lai takana kita kawan Bapak Ibu di jalan. Kan luput kita tu kan Bapak Ibu. Kita bawakan tunjuk kasih kuah. Jangan tunjuk tu Bapak Ibu kita bawakan kasinan lah. Ba kasinan Bapak Ibu. Marilah. Aduh. Si anu ko muhasabah orang lain ko muhasabah orang lain ko Bapak Ibu. Nak muhasabah diri sendiri itu doh. Muhasabah diri sendiri itu Bapak Ibu tunjuk tu keloan ke Maria, ke hati kita Bapak Ibu, ke diri kita, ke badan kita surang. Kasihku Bapak Ibu tunjuklah ke Maria sadonyo. Jangan dilurian kasinan Bapak Ibu. Kalau dilurian kasinan Bapak Ibu, mulut kita ku akan senang untuk mengucapkan sesuatu yang model itu. Apalagi satu lo syaitan mambu-ambui Bapak Ibu. Stek lai. Tambah ambo lagi harus iko. Dia bumbu steak Pak Ibu, biar tambah lama. Jangan sampai Pak Ibu, lalu orang cik lain. Nan si anu tu lain lo du. Balonyo, no mangko. Itu muhasabah ke orang lain namun tu. Muhasabah nan elok tu kama Pak Ibu? Kamaria. Jadi balik kita Pak Ibu kepada Rasulullah tadi, hasibu anfusakum. Hisaplah dirimu. Jangan menghisap orang lain. Hitunglah dirimu. Jangan menghitung orang lain. Tunjuklah ke dirimu. Jangan menunjuk kepada orang lain. Siap kira-kira Pak Ibu? InsyaAllah. Ya Pak Ibu ya. Kita kan siap untuk menjadi ummatan yang baik insyaAllah. Kemudian Rasulullah menguatkan Bapak Ibu. Al-kayyisu mandana nafsahu. Al-Kayisu kini banyak jadi nama orang kan Pak Ibu. Kesa, Kayis, Kesa, cerdas. Orang cerdas itu adalah mandana nafsahu. Orang yang bisa melihat kelemahan dirinya. Sesuatu yang lemah daripada dirinya. Sesuatu yang masih diperbaiki daripada dirinya. Itu orang yang cerdas tersebut. Jadi dibalikkan Bapak Ibu, orang yang cerdas itu yo sabana balik kepada dirinya sendiri. Bukan kepada orang lain. Kan siap Bapak Ibu yang punya cucu, punya anak nama Kesa, kan siap Kesa lo untuk diri Bapak Ibu. InsyaAllah. Jadi Bapak Ibu jemaah berbahagia, di dalam fenomena alam itu memberikan kepada kita bermuhasabahlah kita. Muhasabahnya itu yuk balik kepada diri kita, bukan balik kepada orang lain. Kalau kepada diri kita muhasabahnya Pak Ibu akan membuat diri kita menjadi lebih baik. Tapi kalau muhasabah ke diri orang lain nan sanang. Badek sanang orang lain Bapak Ibu. Setiap ucapan yang kita ucapkan bersama dengan kawan-kawan kita, malaikat menambah kebaikannya. Sedangkan untuk kita, menambah dosa kepada kita. Kan rugi gitu Bapak Ibu. Jadi itu yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu di dalam kajian Al-Bayan pagi kini. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya. Yang pertama tadi Bapak Ibu, Allah dalam menciptakan langit dan bumi memiliki proses. Proses itu mengajarkan kepada kita supaya kita tidak tergesa-gesa dalam bekerja. Segala sesuatu yang diberikan, segala sesuatu itu ada, tidak instan doh. Mesti kita bakarajo, mesti kita bausawo. Ya mantul Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang kata istilah Bapak Ibu hidup santai masa depan cerah, tidak ada tu doh. Ya mantul Pak Ibu kan? Karena butuh usaha juga. Kemudian yang kedua adalah fenomena alam yang terjadi. Pandai-pandailah, mulailah kita Bapak Ibu bermuhasabah. Seperti Nabi Muhammad, muhasabah beliau melihat awan hitam,
angin kencang dan segala macam, kita pun bermuhasabah Bapak Ibu dengan fenomena alam. Kemudian seringlah kita bermuhasabah untuk diri sendiri supaya kita menjadi insan-insan yang terbaik. Dan jangan sampai kita bermuhasabah menambah pahala kepada orang lain. Muhasabahnya orang lain yang kita muhasabah, pahalanya untuk orang, dan dosanya untuk kita, rugi kita Bapak Ibu. Dan selalu kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hidup di dunia elok, di akhirat elok, di besok di akhirat itu Bapak Ibu dijauhkan dari azab api neraka, masuk ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Bu, ya Pak. Ya, termasuk tuh Pak. Termasuk yang itu. Biasanya terkhusus yang model itu tuh kejadiannya pas Jumatan tuh sering tuh. Iya mantun kan Pak? Jadi ketika orang lah mulai beribadah, iqamat, baru masuk ke musajid. Itu termasuk tergesa-gesa. Padahal yang paling lama itu Bapak Ibu duduk di musajid, duduk tenang di musajid. Karena Bapak Ibu, orang yang mendudukkan dirinya di masjid dalam keadaan tenang-tenang, ditambah dalam keadaan bersuci, selama dia duduk di masjid itu Bapak Ibu, malaikat selalu menengadahkan tangannya ke langit, seraya berdoa kepada Allah, Ya Allah ampunilah dosa orang yang duduk di musajidku. Salamu di dalam musajid, Ya Allah ampunilah dosanya ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah. Kan rugi gitu Bapak Ibu, baru masuk ketika iqamah. Padahal ada waktu Bapak Ibu tapi lebih suka cenderung masih di luar. Kemudian pas lagi iqamah baru tergesa-gesa. Yang rancaknya duduk kita di musajid dalam keadaan bersuci, berwudu. Setiap kita duduk dalam keadaan model itu, malaikat selalu mendoakan ampunan kepada kita. Dapat nikmat yang banyak Bapak Ibu. Kalau solatnya ya solatnya itu tergantung dia dan Allah. Ya Pak. Ya Pak. Doa ya Pak ya. Kalau solat itu kalau secara bahasanya artinya Bapak Ibu, as-salatu lughatan ad-du'a. Itulah berdoanya dalamnya sadonya itu. Kemudian dalam hadis qudsi tadi Allah Ta'ala mengatakan wali abdi ma sa'ala. Bagi hambaku sesuatu yang dia minta akan aku kabulkan kata Allah. Jadi intinya Bapak Ibu, ketika kita lakukan solat, dalam inti dasarnya itu adalah semuanya adalah doa. Jadi selesainya salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, painya keluar Bapak Ibu, dan doanya Allah yang di dalam solat. Yang lebih sempurnanya yang duduklah bertanang-tanang agak sacah, kan tak lama ya Bapak Ibu kan. Duduk dulu bertanang-tanang, zikir kita dulu, kemudian berdoa kita dulu. Itu yang lebih rancak. Kalau indah, ya udah cukup mungkin bagi-baginya tuh Bapak Ibu. Lah merasa cukupnya dengan solat tadi adalah doa. Kalau bagi kita Bapak Ibu, tentu alun lah doh. Dek alun cukup, masih kita duduk jo baru selesai salam. Meminta jo kita baru kepada Allah. Jadi itu Pak. Jadi Pak. Sama-sama Bu. Jadi Bu, kalau ibu-ibu yang Kubang Putih seolah tahu, kalau Bapak apa lagi ya. Namo Muhammad Arif, ngajar di dalam apa Ibu?
Nggak jauh-jauh ada, masih orang dalam siko. Iya Bu. Jadi Bu. Nah itu namanya Bu ya. Nah, itu dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.